الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Meneruskan pembahasan kitab Salafiyan ala Al-Jadah karya Syekh Abdul Salam bin Salim bin Raja' As-Suhaimi hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bis-sihhati wal 'afiyah wa barakallahu fi ilmihi wa umrihi. Kalimat terakhir langsung dari Al-Hadits. Masih menyempurnakan tentang pembahasan nama-nama ahli sunnah. Yang nama-nama ahli sunnah adalah nama-nama syar'i. Artinya nama syar'i sesuai dengan dalil-dalil syar'i, bukan nama yang diacak-acakan. Dikatakan ini, wala malanarika ono hadza al-laqab julukan menika ahli sunnah. Iku yutlaku kamu terakakan ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat Kanjeng Nabi. Jadi kalimat ahli sunnah ini kalau disebutkan maksudnya siapa? Para sahabat. Duduk katamu, duduk kaki, duduk kaki. Ya. Kenapa? Karena mereka lah ahlul sunnah, para pengikut sunnah. Nah, wa man lan sinten kemawon ittaba'ahum ingkang mengikuti mereka ala ma kanu alaihi di atas jalan mereka minal huda saking petunjuk. Jadi ketika disebut ahli sunnah maksudnya adalah para sahabat dan siapa saja yang mengikuti mereka. Ya. Keluar Recari ini aku di ahli sunnah wal jamaah atau aku di jamaah. Tapi hitung nih kalau sunnah yang Kanjeng Nabi dicocok nih antara timur dan barat berarti itu ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah itu tidak sekedar akon-akon. Akon-akon sebelum iso akon. Nah, kita teruskan. Ya, demikian. Tanaza'at at-tawaif hadza al-laqabah. Tanaza'at ya berebut at-tawaif golongan-golongan hadza al-laqabah akan dari lakin al-ibro masing-masing mengatakan dirinya ahli lakin tetapi ini al-ibro kan dados penilaian ya bil haqaiq ini menika berdasarkan hakikat lamun beda awak itu sekedar akon. Terus penilaian adalah kembali kepada hakikat bukan kembali kepada akon. Ya akon tak mau kan jadi diri bukan kayak itu tangan umum urusannya demikian. Walaysa beda awak boten sekedar akon. Wa inna ulang saat menilama alikali nasya'at tumbuh berkembang nopo al-bid'ah bid'ah mereka ya bil Islam ing dalam kalangan kaum muslimin wa ta'addadat lan berbilang. Jadi berbilang ora mesti tok firaqu ad-dhalali kelompok-kelompok sesat wa akhadha kullun masing-masing yad'u ngajak ila marang bid'atihi bid'ahi. Kelompok-kelompok sesat banyak masing-masing mengajak kepada kebid'ahannya karena menurut mereka kebid'ahan mereka itulah sunnah karena menurut mereka kebatilan mereka itulah tauhid. Jadi saya tak tahu tauhid apa tuh tapi ngomongin tauhid ya ziarah kubur, tauhid ya wasilah. Tapi maaf, ziarah kubur yang dimaksud adalah bukan ziarah kubur yang sunnah dan wasilah yang dimaksud bukanlah wasilah sesuai dengan sunnah ya begitu dan seterusnya ya. Muliakan para wali dan ingat muliakan para wali bukan memuliakan para wali dengan pemuliaan yang seharusnya ya demikian. Allah Ta'ala wa hawahu masing-masing menyuruh kepada kebid'ahannya wa hawahu dan hawa nafsunya ma'a intisabihim fi dzahir ila Islam masing-masing menisbahkan diri kepada Islam. Bahkan dulu saya Ahmad dia yang aku Islam itu nabiahnya ya ngono tidak berdalil yo gaya Al-Qur'an barang nih mereka pelintir Al-Qur'an itu ya iya. Orang-orang Rafidhah juga mengaku dirinya adalah Islam padahal mereka adalah sangat membenci sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembawa Islam itu sendiri. Nah, kalau mereka mencacat para sahabat, Islam model dia. Cuma Al-Qur'an melalui para sahabat. Sementara kalian katakan para sahabat semua murtad kecuali 5 orang saja. Jadi Islam itu orang Rafidhah juga mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu telah terjadi perubahan. Bahkan Al-Qur'an yang asli adalah 2 kali atau 3 kali Qur'an yang ada. Sebagian lagi mengatakan Quran yang asli adalah sama sekali tidak ada di dalamnya Quran sekarang. Ya, boleh ngaku. Nah, ya, demikian. Jadi ketika banyak sekali, menurut saya itu aliran-aliran sempalan, soglengan. Ini nyoglen itu tidak pada barisan yang lurus.
lurus, pemenang lurus tebu, ya, tidak pada barisan yang lurus, jadi nyoglet harus dikeras supaya rapi barisannya. Nah, itu tebu ini barisannya rapi, nah dari penak nomor itu penak. Jadi saya ngomong itu kan lurus tebu, Allah Taala, ya. Karena labuda merupakan keharusan di ahli haki kan di ahli hak. Ayyu'arifu bima asma'in, ayyu'arifu memperkenalkan diri bi asma'in, atau ayyu'rafu dikenal bi asma'in kelawan nama-nama tumayyizuhum ingkang bedakne ahlul haq an ahlil ibtida saking ahli bid'ah. Jadi perlu diadakan sesuatu yang dengannya akan dikenal beda, ini ahli haq, ini ahli batil. Ya, dalam istilah pabrikasi saja, istilah harus ada SN, tulisannya SN. Kenapa sih kok perlu ada SN? Sebab terlalu banyak apa? Pemalsuan. Tulisan SN itu palsu bisa. Nah, Allah Taala. Jadi begitu. Kenapa harus nama Ahlus Sunnah? Karena mereka menamakan dirinya Islam, tapi keluar dari Islam sebagiannya. Ada yang keluarnya jauh sehingga out sama sekali. Ada yang menyimpan di sini. Sehingga Ahlus Sunnah, Ahlul Haq perlu adanya beda antara mereka dengan yang lain. Ya, ahli ibtidah saking ahli bid'ah, wal inhiraf lan ahli menyimpang fil akidah ing dalam akidah. Wa taharap mongko muncul ina izin hari kalane mekaten asma'uhum, nama-nama mereka asyariyah ingkang syar'i. Ya, nama pun juga nama syar'i. Artinya syar'i berdasarkan dalil. Ya, al-mustamaddah ingkang kapundhut. Nah, minal Islam saking Islam. Pamin asma ini termasuk namanipun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk ugi al-firqah an-najiyah. Termasuk ugi at-taifah al-mansurah. Termasuk ugi ahlul hadis wal asar. Termasuk ugi as-salafiyun. Maka insyaallah bagi kita ceki masing-masing nama Allah. Wal muta'ammil lan sapane wong sing berpikir mendalam, nangen-nangen fi asma ini tentang nama-nama Ahlus Sunnah, yadhar lahu bakal paham kami yang baik jelas anna kulluha sedaya menika dulu ala Islam, menunjukkan Islam, tidak menunjukkan yang baik. Ahlus Sunnah apa maksudnya? Mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah dan Islam apa Islam? Ya, demikian. Apa tujuan diadakan nama Ahlus Sunnah? Agar terfilter mana yang bukan Islam sebenarnya dan mana yang ia adalah Islam itu sendiri. Islam itu sendiri ya sunnah. Kalau gak cocok kalau sunnah berarti ya demikian. Wallahu taala. Wa ba'du sebagianipun sabitun lahum bin nas. Sabitun wonten lahum kami Ahlus Sunnah bin nas berdasarkan hadis. Wal ba'du sebagian hasala lahum terjadi bisa bagi kelawan sebab tahqiqihim Ahlus Sunnah mujudaken lil islami ing Islam tahqiqan sahihan, tapi mewujudkan dengan sebenarnya. Wahia lan menika iku tukhalifu nyulayani musammayat ahli bidah, nama-nama ahli bid'ah. Wa alqabihim lan nyulayani laqab gelar-gelar ahli bid'ah. Wa asma'u ahli bid'ah wa alqabuhum, ya. Wa asma'u ahli bid'ah wa alqabuhum. Mongko nama-nama ahli bid'ah lan laqab-laqab mereka imma ana kalane iku tarji'u balaipun ilal ansab ilal intisab, penisbahan li ashkhasin person nusibat ilaihim ingkang dipunisbahaken dumateng tiyang-tiyang kala. Contohnya Jahmiyah. Kenapa disebut Jahmiyah? Karena pendirinya Jahm bin Safwan. Wa inna ana kalane ila marang al-qabil laqab mustaqah ingkang kapundhut min asli bid'atihim saking punjer kebid'ahan mereka allati ibtada'uha ingkang mereka ada. Contohnya Qadariyah. Kenapa Qadariyah disebut Qadariyah? Karena mereka menolak takdir. Kebid'ahan orang Qadariyah itu apa? Menolak takdir. Nah, ya. Atau juga Murji'ah. Kenapa disebut Murji'ah? Karena mereka mengeluarkan amal dari kategori iman. Menurut mereka amal itu, iman itu tidak perlu. Ini namanya Murji'ah. Wa imanu kalani hadi al-alqab, gelar-gelar mereka tarji'u balikipun ila sababi khurujin man tasamma biha. Ila sabab lawan sebab khuruji metune man tasamma biha, golongan ingkang bergelar dengannya an aqidatul muslimin, saking akidahipun kaum muslimin, wa jama'atihim lan ini menika perkumpulanipun kaum muslimin. Kal khawarij, contone orang-orang khawarij. Kenapa? Li khurujin, sebab medalipun tiyang khawarij an amiril mukminin, saking amirul mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala.
juga karena keluar mereka dari akidahnya Ahlus Sunnah para sahabat, di mana mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dari kaum muslimin. Wal Mu'tazilah, contoh mana? Al Mu'tazilah, tiang Mu'tazilah, li'izalihim sebab medalipun tiang Mu'tazilah, raisi ketua Mu'tazilah, Wasil bin Atha, Majlis Al-Hasan Al-Basri, majlisipun Al-Hasan Al-Basri. Aslinya Wasil bin Atha ini muridnya Al-Imam Hasan Al-Basri. Namun beliau menyelisih gurunya yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dalam penilaian bahwa pelaku dosa besar itu adalah masih dalam kategori Islam menurut Ahlus Sunnah, hanya saja tidak disebut Islam titik, tapi Islam asin atau Islam naqisul iman, orang mukmin yang imannya kurang, ya, atau orang mukmin ahli maksiat, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Syekh Bakar Abu Zaid, dawuh Syekh Bakar Abu Zaid, fi hukmil intima ilal firaq wal ahzab wal jamaah al-islamiyah. Ing dalam hukumipun bergabung kalian kelompok-kelompok, golongan-golongan jamaah-jamaah Islamiyah. Pada itu dawuh maka ndawuhipun Syekh Bakar Abu Zaid. Wala malan ari kalange hasrat terjadi tilkal firaq, kelompok-kelompok menika, ya, muntasibatan Islam, ingkang menyandarkan diri marang Islam. Ya, munsyaqqatan 'anil amudil qafari, munsyaqqah menyimpang 'anil amudil qafari. Al-amud qafari itu geger ini, ada tulang punggung ini namanya al-amud qafari. Menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dhaharat muncul al-qabuhum asy'ariyah, muncullah al-qabuhum nama-nama Ahlus Sunnah asy'ariyah ingkang sesuai kalian syariat. Jadi nama-nama itu hanya sekedar efek. Seandainya tidak ada penyimpangan kelompok-kelompok yang menyimpang, maka cukuplah dengan nama Islam. Dan lagi, seandainya tidak ada penyimpangan mereka-mereka yang menyimpang dan mendakwahkan kepada penyimpangan mereka dan mereka mengatasnamakan dengan Islam, maka tidak perlu adanya penisbat pada nama-nama lain selain Islam itu sendiri. Wallahu ta'ala. Ya, demikian. Al-mumayyizah sing tujuane al-mumayyizah bedane li jama'atil muslimin, kami kelompok kaum muslimin, linak firaq meniadakan firqah wal ahwa lan hawa nafsu anhum dari mereka. Jadi tujuan penamaan nama syar'i adalah mengembalikan kepada Islam yang murni dan jangan sampai ya nama Islam itu dimanfaatkan oleh mereka untuk menjadi umat membawa kepada kebid'ahannya. Sawa'un wadai maka lahum minal asma, ya, nama-nama mereka iku sabitan ada lahum kang ini Ahlus Sunnah bi asli syar'i, sesuai kalian aslu syar'. Kalau aslu syar' itu adalah artinya dalil syar'i, karena asal itu maknanya dalil. Contohnya al-jamaah, kalimat al-jamaah ini ada dalilnya, ya, nanti akan kita baca. Atau al-firqah an-najiyah, utawi at-taifah al-mansurah. Nah, maka nama-nama ini semua itu berdasarkan dalil, ada penyebutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita baca. Al-tawab biwasitati berdasarkan iltizamihim, kegoncelane Ahlus Sunnah bisunani, lawan sunnah amama ahli bidah, di hadapan ahli bid'ah. Ya, ketika Ahlus Sunnah tetap berpegang teguh dengan sunnah di hadapan kelompok-kelompok ahli bid'ah, sehingga muncul nama sunnah. Walihada karena itu hasalah terjadi lahum kangge Ahlus Sunnah ar-rabtu, hubungan ikatan bisodril awal kawan generasi pertama. Nah, Ahlus Sunnah itu senantiasa bergandengan, istilahnya gasungkai bernyambut dengan yaitu generasi pertamanya. Faqila lahum, dikatakan nama mereka as-salaf. Apa itu as-salaf? Mengikuti pendahulunya. Orang kok geng-geng. Kemudian ahlul hadis mengikuti hadisnya Rasulullah. Kemudian ahlul athar mengikuti jejaknya as-salafus saleh. Kemudian ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Wa hadhihi al-alqab, laqab-laqab ini, nama-nama ini asy-syarifah, nama mulia. Wa hadhihi al-alqab asy-syarifah tukhalifu berselisih ayyala qabin, kelawan gelar-gelar napa kemawon kana ingkang wonten li ayyi firqatin kang di kelompok-kelompok kanat min wujuhin, ya. Jadi kita ulang lagi, wa hadhihi al-alqab syar'iyyah, gelar-gelar syar'i, nama-nama syar'i kang di Ahlus Sunnah menika tukhalifu, menyelisih ayyala qabin, nama manapun li ayyi firqatin kang di kelompok manapun kanat ana min wujuhin dari beberapa
beberapa sisi. Jadi ini adalah beberapa sisi perbedaan nama syar'i ahlu sunnah dengan nama-nama ahli bidah. Al-awwal, sisi perbedaan pertama. Ana rasa temenin nama-nama ini ahlu sunnah, mulai dari ahlu sunnah, mulai dari ahlul asar, mulai dari al-firqah an-najiyah, mulai dari al-ta'ifah al-mansurah, mulai dari as-salafiyun. Iku nisne nasabun merupakan nasab lamtang fasil ingkang boten ual, boten lepas, walaupun sesaat anil ummatil islamiyah saking umat Islam mundu takwiniha semenjak adanya kaum muslimin ala minhaj nubuwah di atas manhaj nabi. Bahia mongko utawi nama-nama kalau takwi mencakup jami'an muslimin, sedaya kaum muslimin. Ya, ala tariqati ar-ra'ilil awal, sesuai kalian jalanipun ar-ra'ilil awal, generasi pertama. Ya, dari ahlu sunnah. Apa maksudnya ahlu sunnah? Siapapun yang berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh generasi pertama. Di mana generasi pertama? Di atas sunnah. Jadi nyambung, nggak putus sama sekali. Ya, waman yaqtadi bihim. Ya, waman lan sinten kemawon yaqtadi bihim, mengikuti mereka. Fi talaqil ilmi, ing dalam cara menimba ilmu, wa tariqati fahmihi, lan ing dalam cara memahami. Cara menuntut ilmu dan cara memahami. Ya, wa bi tabi'ati da'wati ilaih, lan lawan tabiat dakwah kepadanya. Apa yang didakwahkan? Ya, kalau yang generasi pertama adalah didakwakan seperti apa yang diperintahkan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Apa yang didakwakan oleh para dai-nya Rasulullah kepada tauhid. Siapa yang mengajari dakwahkan kepada tauhid? Itu Pak Isu, itu Pak Imam, itu Katijan, itu Katirin. Ya, semua dakwahnya para dai Rasulullah adalah kepada tauhid. Ya, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Bahkan walau sudah mencapai tingkatan yang tertinggi, penguasaan yang puncaknya, pemuka anggota Mekah, namanya berdakwah kepada tauhid, dihentikan saja tidak. Bahkan dalam puncak gentengnya dan mara bahayanya, dakwah kepada tauhid dihentikan apa tidak dihentikan? Tidak dihentikan. Ya, demikian. Wallahu ta'ala. Bahkan ketika seorang hamba akan meninggal dunia pun, dakwah kepada tauhid dihentikan apa tidak? Tidak dihentikan. Lakinu ma'utakum billahi. Karena semua kesuksesan sebelumnya tergantung kepada kesuksesan ketika dia akan meninggal dunia. Allah Ta'ala. Ya, demikian. Wa daruratul inqisaril firqah an-najiyah fi ahli sunnah. Lan keharusan terbatasnya kelompok ingkang selamat fi ahli sunnah, wonten ing ahli sunnah. Wa hum ashabu hadzal manhaj. Lan mereka adalah orang yang berada di atas manhaj ini. Wa hiya la tazalu baqiyah. Kelompok ini terus senantiasa. Ini jaminan Allah bahwa kelompok ini selalu ada. Semua usaha, semua makanan nggak akan bisa menghapuskan ahli sunnah. Manggilnya yang di, manggilnya yang di. Pakemnya itu sama sejak zaman Rasulullah sampai akhir nanti. Sehingga ia tidak terbatasi dengan waktu, sebagaimana ia tidak terbatasi dengan tempat. Sebagaimana ia tidak terbatasi dengan organisasi, sebagaimana ia tidak terbatasi dengan apapun. Semua kotak-kotak kecil itu tidak akan membuat mereka terbatasi dengannya. Ya, demikian. Wallahu ta'ala. Dan berdasarkan min qauli sallallahu alaihi kanjeng Nabi, la tazalu ora pekot-pekote. Artinya selalu ta'ifatun sekelompok min ummati saking umatku mansuratun terbela alal haqqi di atas hak. Artinya ta'ifah mansurah, firqah najiyah, ahlu sunnah berkesinambungan tidak terputus. Ya, demikian. Tidak mungkin Allah Ta'ala menaifkan. Apa itu menaifkan? Meniadakan. Apa itu meniadakan? Mengabsenkan dunia ini dari kebenaran. Walaupun tidak masuk dalam sensus, tapi mereka ya demikian. Dan mudah-mudahan kita termasuk mereka. Asalnya yang nomor kali, anaha saat dengan sunnah, utawi al-jamaah, utawi al-firqah an-najiyah, utawi al-ta'ifah al-mansurah. Nama-nama tersebut tahmi kullal Islam, mencakup sedaya Islam. Tidak memotak dengan kotak-kotak kecil, tapi mencakup seluruh kaum muslimin. Ya, Alkitab was sunnah lan sunnah. Fa iya monggo dheweke kula takhtassu boten khusus bi rasmin kelawan ya nama tertentu yukhaliful kitab ingkang dilayani kitab was sunnah lan sunnah ziyadatan, baik menyelisih ganti menambah au naqsan utawa menyelisih dengan mengubah. Jadi ahli sunnah
adalah mereka yang di atas sunnah, sesuai dengan sunnah, orang nambahi orang. Siapapun yang demikian, maka dia adalah ahlu sunnah. Ya, dibatasi dengan golongan tertentu, dibatasi dengan organisasi tertentu, dibatasi dengan waktu tertentu, dibatasi dengan negeri tertentu, teritorial tertentu, ya, wilayah tertentu, ya. Nah, jadi Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, yang tidak menyimpang dengan menambah atau mengurangi, itulah ahlu sunnah, itulah ta'ifah al-mansur, itulah al-firqah an-najiyah. Hingga nomor 3, antara nama-nama ahlu sunnah iku al-qabul, merupakan nama-nama minha di antara pun ma huwa sabitun bis sunnah as-sahihah, berdasarkan sunnah yang sahih. Jadi nama mereka itu tidak berdasarkan musyawarah, tapi nama mereka berdasarkan sunnah dalil yang sahih. Wa minha in antara pun malam ya berusaha boten muncul illa kejaba fi muwajahati ahli ahwa, dalam rangka mengkantar ahli bid'ah, ahli hawa nafsu, wal firaq ad-dhalah, dan kelompok-kelompok sesat, liraddi bid'atihim, kangge menolak kebid'ahan mereka. Wa tamayyuz, ya, dan agar memiliki ciri-ciri khusus anhum saking ahli bid'ah, ya. Allah Ta'ala tahu fa in tawallaw fashhadu bi anna muslimun. Kalau mereka berpaling, tidak mau berislam yang benar, persaksikan bahwa kamu adalah bagian dari kaum muslimin. Ini maksudnya agar dibedakan antara ahlul haq, jangan dianggap sama dengan ahlul batil, ahlul. Nah, ya, demikian. Kita sama, kita kaum muslimin ora padha kan. Sampeyan membenci sahabat. Lah aku lho, sahabat api manungso, imanku menurut keyakinanku tidak bakal sah kejaba cinta kelawan sahabat. Padha-padha karo wong Syiah. Ya padha. Orang Qadariyah. Kita kan kaum muslimin. Ya ora padha kan pengen kaum muslim wong-wong. Tapi aku ora koyo kowe, ya kok. Ya sampe ndek iman karo takdir kok. Lah sementara aku iman, lek sekabehane iku wis tinobrat ora bakal metu saking takdire Allah. Padha-padha dong, ya. Agar jangan sampai umat terkecoh, tertipu dengan penampilan, harus dijelaskan kepada umat. Allah Ta'ala, umat ini kalau mau cari sopan sunnah, gak sama cocok harus sunnah orang. Bukan untuk tambah ini jangan mungkin ya. Contohnya yang sunnah yang bingung juga ya. Kalau dulu jadi sunnah kata mau nih, atau mengurangi. Nah ini bodoh-bodoh. Alus sunnah iya tak baca sunnah sama mau orang tuan mukok ya. Alus sunnah dibaca sunnah mau mukok. Begitu. Allah Ta'ala. Jadi kita lagi. Nama-nama dari ahli sunnah itu adalah untuk membedakan antara ahli sunnah dan yang bukan. Ya, demikian. Kalau seandainya semua tidak menyimpang dari Islam, tidak mengadakan kebid'ahan, ya wes tidak usah kalau jadi ahli sunnah, ya kebid'ahan Islam. Sama pengurus itu, tapi kok belum ada. Karena ada yang menyimpang di sunnah, perlu adanya pembedakan. Allah Ta'ala membedakan di antara dua yang tidak sama. Kul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Ya, demikian. Wallahu ta'ala. Wa in adil khalq, lan menjauhkan al-khalq campur baur dengan ahli bid'ah. Wa munabadzatihim, lan membuang kebid'ahan. Fala membuang kalan itu harap muncul al-bid'ah, kebid'ahan, tamayyazu. Ahli sunnah ini muncul bis sunnah dengan sunnah. Ketika muncul bid'ah, ahli sunnah berbeda dengan sunnahnya. Walama hukima ar-ra'yu, ketika akal dijadikan nomor satunya dalam menentukan kebenaran dan berpikir bebas adalah merupakan ciri-ciri keagamaan ahli filsafat. Tamayyazu ahli sunnah, terbedakan bil hadis wal athar, dengan hadis dan athar. Orang berpikir bebas, sebebas-bebasnya, jangan menjadi kebenaran seperti yang terjadi pada ahli filsafat. Nah, wallahu ta'ala. Walamma alikalani fasyat tersebar al-bid'ah, kebid'ahan wal ahwa dan hawa nafsu fil khuluf. Nah, ya dalam generasi belakangan tamayyazu. Nah, mereka ahli sunnah terbedakan bihadi salaf, dengan petunjuk salaf, mengikuti salafus saleh. Orang berislam sakarepe dhewe, orang berislam tipe Nusantara, orang berislam tipe Jawa Dwipa, orang berislam tipe apa? Nah, jadi itu semua hanya efek. Inginnya mengembalikan kaum muslimin kepada generasi pertama Islam yang sebenarnya. Kita teruskan. Kalau nggak ada bid'ah, nggak perlu nama-nama itu. Nah, Ar-Rabi' nomor sekawan. Ini bedanya nama-nama ahli sunnah dengan nama-nama selainnya. Ana aqdal wala, sak temen iki ikatan loyal, wal bara lan bara, walad dan bara, wal wala
ya, wal mu'adah, cinta kasih dan saling benci, ladihim di sisi Ahlussunnah, huwa al-Islam, di atas Islam, la ala rasmin bismin muayyan, bukan atas nama-nama tertentu, organisasi tertentu. Jadi Ahlussunnah ini lebih bener, orang kok kami, orang nakon. Jadi Ahlussunnah kalau ditulis sunnah kok membenci, mereka orang cocok dalam partai ini, cepat terlalu. Tulisan awak ya, begitu dan seterusnya. Allah Ta'ala ternyata setelah kalah pun akhirnya politiknya adalah politik nasi goreng, saus dicampur, kecap dicampur, bawang dicampur, duduk ini macam nasi. Ya, Allah Ta'ala mengiakan kecap ya, yang meminta kaum muslimin atas kepentingan sesaat. Ahlussunnah tidak seperti itu. Kepentingan mereka adalah kepentingan abadi, mengembalikan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah Ta'ala. Wala ala rasmin mujarrad, bukan juga atas rasmin mujarrad, tulisan-tulisan saja, pengakuan-pengakuan saja. Innama huwa, hanyalah yang mengikat loyal hati mereka Alkitab wa sunnah fahasibat, Quran dan sunnah. Tapi siapapun yang berada di atas Quran, di atas sunnah, ya, dengan memahaminya seperti pemahaman para sahabat, seperti itulah para sahabat berdalil, maka mereka adalah yang diloyali ahli sunnah. Al-Qamis tinggal nomor dan anak hadil al-qaq, nama-nama menikah lam takun da'iyatan lahum litta'assub, tidak mendorong mereka untuk berta'assub. Nama Ahlussunnah, nama Salafi ini tidak membawa mereka untuk berta'assub, ya, kepada lisaksin untuk seseorang duna Rasulullah SAW, selain Rasulullah SAW. Sama sekali keta'assuban mereka tidak terbangun kecuali atas Rasulullah. Ahlussunnah ngaji kudunya ngaku, ngajinya aku itu Ahlussunnah lah, itu berarti tidak seperti itu. Berarti sudah keluar dari Ahlussunnah. Kenapa? Memintakan kaum muslimin di atas Allah Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. As-sadis nomor 6, anna hadhil alqab, nama-nama menikah la taqtadi ila bid'ah, tidak membawa kepada kebid'ahan, tidak mendorong kepada kebid'ahan, wala lan boten rugi maksiatan, membawa kepada maksiat, wala lan boten rugi asabiyatan, fanatisme disaksin muayyan kangge seseorang tokoh, wala lan boten rugi taifatin muayyanah kangge kelompok tertentu. Kalau itu yang terjadi berarti belum sesuai dengan sunnah. Karena nama itu tidak membuat mereka untuk bersekte, tidak membuat mereka berkelompok, tidak membuat mereka fanatisme, tidak. Allah Ta'ala tidaklah fanatik mereka bangun kecuali atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil berarti ini hadisnya berarti. Ini gak sabar sih memahami Quran, pemahamannya sampean kan. Tidak boleh memahami Al-Quran dan Sunnah dengan dengkulnya masing-masing. Apa mereka harus cek kayak gitu, kecek begini gitu, tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan bagaimana para sahabat memahami. Walina soalan kita mulai vitamin mengenalkan bimusamayati ahli sunnah. Jadi sekarang kita masuk pada pengenalan nama-nama ahli sunnah wal jamaah biikhtisar secara ringkas. Awalan yang pertama ahli sunnah wal jamaah. Di antara nama ahli sunnah adalah nama ahli sunnah wal jamaah. Pada ismu nama menikah itu minal asma'il masyhurah, nama ingkang masyhur kondang. Allah di ingkang urifa biha ahli sunnah dikenal dengannya. Ahli sunnah itu apa toh? Yo ahli sunnah wal jamaah. Wa huwa lan menikah yutlaku kadang dipun sebutaken makrunan kegandengan bis sunnah. Fayuqal ahli sunnah wal jamaah. Ya, wa qad kadang yalidu teko munfaridan sendirian. Fayuqalu ahli sunnah. Jadi kadang ahli sunnah wal jamaah, kadang ahli sunnah. Wa yuqal dan kadang disebut ahli jamaah. Ahlul jamaah, jadi ini ahlul jamaah, jenggot istiqur rosi, berikan sesawal teman-teman, ahlul jamaah berjurah, udah wajib nabi, kasus syawari, wa'afu, anjing, berimatmu, potongan, jenggotmu, lah jadi ahlul sunnah, jadi jamaah, neng cukur jenggot, jamaah, cukur jenggot, duduk ahlul sunnah berjamaah, itu ahlul sunnah. Sunnah esok apa? Demikian. Sunnah yang Nabi orang melukui. Sebab apa? Bau pakemnya Quran dan ya, Allah Ta'ala. Ahlu sunnah itu dulu melu umumnya. Ya bener, salah ikan. Ahlu sunnah itu dulu melu umumnya kaum muslimin. Umumnya kaum muslimin ini ibadah sesuai Quran dan sunnah. Orang kok umum orang umum nggak gitu. Nah, ya dah. Jadi dibolak-balik. Karena saya kesal. Bagaimana saya ngomong apa saya ngomong? Ibadah orang sah coba sesuai kalau umum.
ibadah dibangun di atas sunnah. Sebab ibadah itu Allah Ta'ala sing perintah nih lan Nabi wis nyontok. Jadi kok ibadah ora sesuai karo umum ibadah nggih menika kabangun di atas sunnah kuwi ora bener walaupun kuwi menurut umum ku ora umum menurut apa rumah kamu sing ngomong umum ya kowe tak rumah kamu lek kaum muslim ora berani ngomong ye. Wallahu ta'ala. Saiki umumnya segala sesuatu itu enek pakeme dhewe. Umume wong nang tebu. Lari-lari kami kudu sak meter apa sak meter 10. Kok 50. Ya ora kena digulut niku. Ora dadi. Nek pengen gulute karo traktor berarti minimal 110 atau 115. Gitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Dan nandur tebu didadek ning pakeme umume nandur pari. Nandur pari itu gawe kita. Kalau likur nama pak itu nama selawik. Selawik itu pun enggak. Kalau sama bapak sakit itu kan nandur pari kan. Tak tahu lagi nandur itu lanang apa itu biasanya. Kalau dulu si nandur lanang ganda. Jadi guyon lah. Takon suka nandur bah iki daftare tarik angin 10 dino bek mencep mboten ten gone. Akhire santri yo tak berani. Nandur. Balapan kalah karo ibu. Karena tahu tadi nandur. Bayaran ya walaupun santri. Allah Ta'ala. Ya, demikian. Jadi umumnya ini maksud tengok itu mana omongannya begini. Lah umumnya jadi pecel, bahannya gini, bumbunya gini, tumpangannya gini. Lah jalur liane kudu diomong nih, pecel kok jadi kudu emen empale dan seterusnya. Berarti ya kudu ditulis pecel lawuh empal. Lah ora jadi pecel ya. Tempe tahu karo niku kuwi wallahu ta'ala ya tidak terus wa malah menika iku qalilun jarang dari penyebutan jamaah tok itu jarang coba juga nggih jamaah Islam jamaah swarga ora jamaah lah kowe nek salah jamaah ora maksudnya kau wedi rumah beleden menungsane kira dihitung kan kok ya salah jamaah ya sosok ning masjid juga bisa ngeblok tapi sing sholat mereka tidak diharuskan sing penting ngaji karena ngaji diterobos era jamaah itu terobosan betul menurut jamaah santai itu mau jadi cara bantah itu poe nah sini jamaah ora jamaah berapa ya makanya wallahu ta'ala wa huwa qalilun wal ghalib sing umum iftiranuhu bis sunnah. Jadi kalimat jamaah niki umume digandeng karo sunnah. Umume sapa sakniki? Umume ahli sunnah wal jamaah. Ora kok umume jamaah kustur nang Indonesia. Iki Qala Ibnu Taimiyah dawu sapa Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fa inna sunnata maqrunatan bil jamaati. Sunnah menika biasane gegandengan kanthi al jamaah. Kama anna bid'ata kaya dene bid'ah maqrunatan biasane gegandengan bil furqati lawan furqah ahli bid'ah wal furqah ahli sunnah wal jamaah. Iku dadi gandengan. Wa yuqalu ahli sunnah wal jamaah kama yuqalu ahli bid'ah wal furqah. Wa min termasuk asbab tasmiyatihim penamaan mereka bihadzal ismi lawan nama menika ahli sunnah wal jamaah annahum sa'tamina ahli sunnah wal jamaah wa tamayyazu bi mizataini azimatain. Kenapa mereka disebut ahli sunnah wal jamaah? Karena mereka punya dua keistimewaan. Kita perhatikan. Al-ula keistimewaan pertama, tamassukuhum bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kegucelani ahli sunnah lawan sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka disebut ahli sunnah? Karena mereka berpegang teguh dengan sunnah. Lah berpegang teguh kalau ada istiadat, berpegang teguh kalau gugur lan Tuhan, berpegang teguh kalian takhayul, berpegang teguh kalian cerita. Maka itu disebut ahli sunnah. Ahlu gugon Tuhan, ahlu takhayul, ahlu adat istiadat. Orang usah sampai ngomong ahlu sunnah. Lu sama punya sunnah wegah kok ngomong ahlu sunnah dan yo isi-isi juga. Gue jadi pas dulu. Ya, begitu dan terus. Wallahu ta'ala. Hatta sehingga disuruh dari wong sing gegondelan kanthi sunnah menika anglah dadi ahlu sunnah. Ya kok diarani ahlu sunnah lek gocel sunnah iku temenan. Orang itu sepintas orang itu drop-drop. Oke, demikian. Bila beda kalau sahil firaq
kelompok-kelompok lintune bahia mongko kelompok-kelompok lintune tatamasaku kegonjelan bi araiha lawan pendapat-pendapate wa ahwaiha lawan hawa nafsune diwacane sunnah golek yo nabi lha sampeyan aku menurut kiai nek ngono dudu ahli sunnah kowe kan ning kiai paido ahli niku napa to aku lek ahli sunnah pelaku sunnah yang lakoni sunnah orang, sing dilakoni sunai katemu, ya berarti ahlu katemu. Fahiyah tatamasaku kegonjangan di araiha kalau pendapat-pendapatnya wa ahwaiha lan hawa nafsune wa aqwali qadatiha lan pendapat-pendapatnya tokoi pemimpine. Fahiyah mongko utami kelompok-kelompok yang ahli sunnah la tansibu ila sunnah boten berdasarkan sunnah wa inna maning kesata kapine tansibu menyandarkan ila bidaiha marang kebid'ahane au utawa ila aqimatihim dumateng pemimpin utawi tokoh-tokohe au utawa ila afalihim dumateng perbuatane yang menyelisih sunnah kama ta'ala sebagaimana telah berlalu. Jadi kok orang kegonjelan kalau sunnah ora pantes ngaku ahli ngaku oliane luwih apik. Cek nopo cocok antara pengakuan karo kenyang. Walisa tsaniyah keistimewaan nomor kali. Anak usahanya ahlu sunnah iku ahlul jamaah. Mereka adalah ahlul jamaah. Kenapa mereka dikatakan ahlul jamaah? Listima'ihim sebab bersepakatnya mereka awal haki di atas hak. Wa adami tafarruqihim lan boten berpecah belah. Bikhilafil firaq berbeda halnya kalian kelompok-kelompok al-ukhra sakjane ahli sunnah fa innahum sakjane kelompok-kelompok yang ahli sunnah la yastami'una mereka tidak berkumpul ala hakin di atas hak wa inna man katabine yattabi'una untuk bureni ahwa'ahum hawa nafsune fala haqqa yajma'uhum maka mereka tidak terkumpulkan di atas hak fala haqqa mongko ora kebenaran yajma'uhnya mengumpulkan mereka. Ini siapa? Kelompok selain ahlus sunnah. Yaqulu Syekhul Islam, dawa Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani An-Numairi fi ta'rifi ahli sunnah mengenai definisi ahli sunnah wa bulan utawi ahli sunnah iku al-mutamassikuna bi kitabillah. Kelompok ingkang senantiasa keguncilan kelawan Al-Qur'an wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ittafaqa alaihi sabiqun lan berpegang teguh kalian manita pokok menapa ingkang sampun dipun sepakati as-sabiqun ing para pendahulu para leluhur al-awwalun yang pertama minal muhajirin leluhur al-sunnah sinten al-muhajirin yang muhajirin wal ansar lan yang ansar wal ladina tabauhum bi ihsan lan pengikut mereka dengan baik. Terus jenenge al-sunnah tiyang sing leluhure para sahabat saking kalangan muhajirin dan ansar. Lah kok leluhur liyan niku duduk ahlus wallahu ta'ala. Maka kan begini Mas sampai kolaborasi setelah dapat ini mudah-mudahan bermanfaat. Adapun nama yang selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah mulai nama ahli hadis, mulai nama asari atau ahli asar, mulai juga al-firqah najiyah, al mansurah, as-salafiyah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.